Seorang pria pulang ke kamar apartemen saat hari menjelang larut malam. Pria kantoran yang mengerjakan proyek kantornya 11 hari tanpa henti. Kelelahan, merebahkan diri, hanya untuk bekerja lagi keesokan hari. Seperti bocah pada umumnya, dia ingin menjadi tokoh pahlawan idamannya. Menyadari pandangan menjadi kabur dan tubuh yang mulai melemah. Tiba-tiba mendapati dirinya di ruangan yang luas. Ada suara yang menyatakan bahwa dia, Takeo Asakawa, telah wafat. Takeo ternyata suka nonton anime dan baca manga, menanyakan apakah dia akan bereinkarnasi. Dibenarkan oleh pemilik suara, tetapi segera kecewa setelah mengetahui dia tidak mendapatkan keahlian super apapun. Takeo kembali tak sadarkan diri setelah mendengar dia hanya akan mendapat jasa. Terbangun mendapati dirinya di tengah taman suatu kota. Takeo memastikan dirinya sungguh bereinkarnasi dan menjadi muda kembali. Dan segera beranjak untuk mendaftar di Serikat Petualang. Tetapi gadis resepsionis cantik yang ditemui mengira Takeo sedang bercanda. Karena kerja petualang sudah lenyap, monster sudah punah, dan jin diurus negara, berpetualang hanya menjadi hobi. Kantor Serikat Petualang yang Takeo datangi juga sudah menjadi museum. Kasihan melihat Takeo yang depresi, menyuruh untuk mencoba alat pengukur yang digunakan petualang zaman dulu. Dan semakin murung mendapati tidak terjadi apapun pada alat pengukur. Kepergian Takeo membuat si gadis merasa bersalah, tapi terkejut setelah mengetahui alat pengukur menjadi rusak. Di jalanan, tanpa sadar bersinggungan dengan gerombolan bermuka sadis, dan Takeo pun segera berlari menyelamatkan diri. Karena kerja petualang sudah lenyap, Takeo galau harus berbuat apa untuk menyambung hidup. Tanpa disadari mendapati kantong yang berisi uang. Mendapatkan peta petunjuk dan berniat mengembalikan semua ke gerombolan muka sadis. Pada saat melewati daerah kumuh, disapa gadis bersama adiknya, menyatakan sedang lapar. Takeo yang memang baik hati berniat membelikan makanan untuk keduanya. Tetapi si gadis malah menawarkan tubuhnya yang segera membuat Takeo kembali melarikan diri. Berdasarkan petunjuk peta, Takeo pun tiba di suatu dermaga. Menuntunnya ke suatu gudang yang dijaga oleh satpam bersenjata api. Kembali melarikan diri setelah terpergok oleh penjaga. Takeo yang menyelinap masuk, mendapati dirinya berada di gudang peti kemas. Seperti ada sesuatu yang menarik dirinya untuk memusatkan perhatian pada peti yang dikunci rantai dengan rapat. Karena penasaran, segera terheran setelah semua kunci otomatis terbuka setelah Takeo menyentuhnya. Dan di dalam, ada seorang gadis cantik berdiri seperti memang menunggu kedatangan Takeo. Si gadis berterima kasih atas pertolongan Takeo yang menangkap pada saat dia kehilangan tenaga. Para penjaga yang sedang berpatroli, terkejut akan keberadaan Takeo dengan terbukanya peti kemas. Biarpun tidak paham kejadian sesungguhnya, Takeo bertekad melindungi si gadis dari tembakan pistol. Para penjaga pun terheran akan tidak berfungsinya senjata mereka. Yang juga membuat Takeo terkejut karena ternyata semua peluru berada di genggaman. Takeo masih tidak percaya dia mengambil semua peluru. Di tengah kebingungan Takeo, si gadis menyarankan mereka semua untuk segera melarikan diri. Si gadis melepaskan pakaian sambil melafalkan mantra sihir, yang mengakibatkan gudang menjadi gelap dan membutakan para penjaga. Memasrahkan diri ke Takeo, dan tidak menunggu lama segera menggendong si gadis untuk segera melarikan diri. Karena bertemu jalan buntu, si gadis kembali mengerahkan sihir dan meminta Takeo untuk melompat. Dan Takeo pun melayang tinggi di udara. Mereka pun berkenalan di udara, si gadis memperkenalkan diri sebagai Yue Ishikawa. Dan Yue mengajak Takeo untuk mencuri harta karun dunia.